Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Triviana Ekawati di my channel. Nah, maafkan apabila channel saya kurang aktif karena channel tersebut hanya aktif ketika ada tugas saja. Nah, di sini akhir-akhir ini kan semua pengerjaan dari kerja terus sekolah semuanya dilakukan di rumah. Nah, gimana nih teman-teman? Hashtag di rumah sajanya gimana? Membosankah atau senang atau bikin tambah gendut atau apa gitu? Oke, di sini saya akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap perbankan di Indonesia. Nah, sambil kita lebih enaknya kita duduk aja ya di bawah pohon kelengkeng yang sebentar lagi mau panen. Nah, untuk menanggapi kondisi akhir-akhir ini di Indonesia sekarang ini, Indonesia itu sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, di mana kata pandemik sendiri itu adalah proses tertular atau terjangkitnya suatu penyakit. Nah, penyakitnya itu namanya COVID-19 yang disebabkan karena adanya virus corona. Nah, virus corona itu bisa tertular atau bisa menular ke hewan dengan manusia atau manusia dengan manusia yang terkena COVID-19 atau virus corona tersebut. Nah, COVID-19 atau virus corona tersebut itu berasal dari Wuhan, Cina. Kemudian menyebar di hampir seluruh penjuru di negara di dunia ini dan banyak menimbulkan masalah yang sangat signifikan dan memberikan pengaruh yang besar. Nah, COVID-19 sendiri itu mulai terjangkit tertular di Indonesia itu pada bulan Februari atau Maret. Kemudian juga menimbulkan banyak permasalahan dan banyak perubahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia sendiri. Salah satunya yaitu pada sektor pariwisata yang itu merupakan pendapatan utama pemerintah, tetapi tidak berkurang karena keterbatasan orang yang datang di Indonesia. Kemudian pendidikan, hampir semua pendidikan itu ditutup dan digantikan di rumah, dari mulai TK, SD, SMP, dan SMA, bahkan universitas seperti saya mengerjakan tugas di rumah gitu. Terus yang terpenting yaitu perekonomian. Seperti kita ketahui, perekonomian atau urat nadinya suatu ekonomi itu adalah perbankan. Nah, di sini kita akan membahas positif karena hampir seluruh sektor itu mengalami dampak yang negatifnya. Yang pertama yaitu Bank Mandiri itu mencatat adanya pertumbuhan cash manajemennya itu tumbuh sekitar 23% dari periode tahun lalu. Nah, ini diupayakan karena mengupayakan Ruli Setiawan selaku sekretaris dari Bank Mandiri yaitu mengakui adanya cash management yang tumbuh sekitar 23% dari periode tahun lalu. Kemudian Bank Mandiri itu terus melakukan pertumbuhan atau meningkatkan kualitasnya dalam cash mandiri dalam upaya mendukung atau dalam rangka berjalannya transaksi bisnis perusahaan yang dilakukan oleh nasabah di tengah pandemi COVID-19 ini, yang kita tahu bahwa hampir semua sektor itu semua tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian Ruli Setiawan selaku sekretaris perusahaan Mandiri itu juga menggunakan layanan digital channel Mandiri Cash Management. Nah, itu dalam masalah WFH atau
work from home, yang semuanya hampir seluruh karyawan itu dialihkan pekerjaannya dari biasanya kita harus datang ke perusahaan, itu kita di rumah, apa-apa di rumah, dan semua aktivitas harus dilakukan di rumah. Itu kan menimbulkan suatu kemasalahan dan rasa yang tidak enak gitu. Jadi Bank Mandiri Syariah itu bisa menggunakan digital channel mandiri change management atau MNC-nya gitu. Karena kalau kita melalui online kan bisa dilakukan di rumah kayak seperti itu. Dan mendorong aktivitas transaksi di arah digital. Nah, Bank Mandiri Syariah dan Bank Mandiri itu dalam upaya meningkatkan atau mempertahankan pertumbuhan dari cash manajemennya itu, yaitu dengan menjaga kualitas pengalaman transaksi nasabah dan menyediakan fasilitas yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Selain itu, dampak positifnya juga tuh, meskipun pandemi COVID-19 ini sangat menderita lah, membuat masyarakat menderita, tapi pelayanan di bank itu tetap aman, tetap stabil, dan tidak mengalami penurunan gitu. Nanti tetap bagus untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk nasabahnya itu. Seperti di dalam ruangan, contohnya di dalam kursi-kursi tersebut itu ada jarak antara nasabah satu dengan nasabah lain yang ditunggu. Terus di dalam ruangan itu maksimal 10 orang yang datang, dan kalau sudah melebihi 10 itu harus ditaruh di depan bank dan harus cuci tangan terlebih dahulu untuk menanggulangi tertularnya COVID-19 antar nasabah. Kemudian NPL atau non performing loan-nya atau resiko kredit yang bermasalah itu tetap terjaga karena adanya relaksasi restrukturasi yang dikeluarkan oleh OJK. Nah, itu dalam keuntungan yang ada, keuntungan atau dampak positif yang ada di bank. Kemudian dampak negatifnya yaitu Bank Indonesia itu telah menurunkan GWM. Seperti kita ketahui bahwa GWM itu adalah dana minimum atau cadangan minimum yang dimiliki oleh bank umum yang ada di Bank Indonesia. Nah, terus kreditnya itu juga di perbankan itu juga mengalami kredit yang lambat gitu. Terus seperti itu, dan itu saya petik dari kontan.co.id yang diterbitkan pada Jumat 17 April dan sumbernya dari cnbcindonesia.com. Mungkin sekian dari pembahasan tentang COVID-19, dampak COVID-19 ya terhadap perbankan syariah, terhadap perbankan, terutamanya di bidang perbankan, terutamanya pada keuntungan atau dampak positifnya gitu. Mohon maaf apabila banyak belepotan dalam bicara. Terus mohon maaf juga apabila ada salah kata, tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.